Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di sesi sharing cuan. Sambil sharing kita buat cuan. Dengan saya Hasan Muzaki di sini dari YouLife Academy, dan sudah hadir bersama kita juga salah satu alumni juga dari YouLife dan seorang trader dan juga seorang pebisnis. Nah, apa sih yang beliau laksanakan hari ini, kesibukannya, dan mungkin cerita tentang cuan-cuannya lah pastinya. Oke, mari kita sambut di sini Ibu Nancy. Assalamualaikum Bu Nancy. Waalaikumsalam Mas Hasan. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih kembali sudah hadir di sini ya Bu ya. Nah, Bu Nancy mungkin di sini beberapa teman-teman dari luar sana masih belum kenal Bu Nancy. Mungkin nanti dimulai dengan kenalan dulu ya Bu ya. Mungkin siapa sih Bu Nancy ini? Tadi sudah sedikit ya kita buka bahwasanya Bu Nancy ini adalah seorang trader dan pebisnis. Nah, bagaimana beliau mengatur waktunya juga nanti mungkin bisa di-sharing Bu. Oke. Silakan Bu, mungkin dikenalkan dulu. Oke, nama saya Nancy. Saya di sini salah satu alumni dari YouLife Academy juga. Saya angkatan yang udah cukup lama. Angkatan yang cukup lama. Dan alhamdulillah di bawah bimbingannya Pak Dodi, saya merasa step by step itu tercerahkan. Mulai dari bagaimana untuk mencapai cuan, bagaimana juga sharing-sharing yang luar biasa tentang pengembangan bisnis dari Pak Dodi sebenarnya gitu. Nah mungkin bisa di-share ini Bu. Kan tadi Ibu bilangnya pengembangan bisnis, sebenarnya ikut YouLife itu kalau boleh tahu tahun berapa gitu? Tahun 2018 salah. 2018 ya. Ketika itu mungkin belajarnya apa dahulu kayak gitu? Kalau dulu YouLife itu ada pengembangan skill untuk digital marketing. Zaman dulu itu beliau buka kelas itu. Terus saya ikut bersama teman-teman yang lumayan banyak dulu. Jadi sharing-sharing berkaitan tentang bagaimana sih sebuah funnel atau digital marketing itu kayak gimana, terus bisnis sistem itu harusnya seperti apa supaya bisa terarah gitu. Itu secara marketing juga diajarkan sama Pak Dodi waktu itu. Waktu itu ya. Setelah itu YouLife makin besar, kemudian berkembang juga ke arah yang digital marketing ya. Untuk trading salam syariah itu. Nah, dari trading salam itu saya juga ikutan gitu, karena kan saya udah yakin dari awal aja memang bagus ya untuk cara mengarahkannya tuh step by step. Jadi open mindset dulu, kenapa harus mengambil ini dan itu, apa yang harus dilakukan untuk savingnya, segala sesuatu itu diarahkan oleh Pak Dodi. Jadi nggak cuman sekedar dapat cuan selesai, itu enggak gitu. Atau sekarang yang banyak yang model scam penipuan, no, itu enggak gitu. Kalau boleh tahu ada nggak pengalaman scam tadi? Ya saya pernah kena. Kurang lebih hampir setengah M waktu itu, terus akhir itu dalam kondisi istilahnya kalau didramatisir ya, saya lagi kondisi berdarah-darah, saya ketemu sama Pak Dodi waktu itu. Nah, karena dari Pak Dodi terus mindset dibenerin, terus mental dibalikin ya. Pengalaman yang cukup serem juga. Nah, dari situ bertahap diajarin mana yang boleh, mana yang enggak. Terus secara agama juga kita dapat di sana gitu. Kalau umpamanya boleh di-share, scamnya ini dalam bentuk apa sih? Maksudnya dulu emas saham kah? Emas dulu. Oh, emas kayak di gitu. trading emas. Jadi lebih ke komoditi ya? Ya, komoditi. Oke. Tidak ada ilmu, intinya karena saya tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu dan main percaya sama broker. Don't do ya semuanya. Ini karena kan kalau umpamanya ngomongin masalah scam ya, sekarang kan banyak. Oh, banyak lagi happening. Banget. Apalagi kalau umpamanya
yang pakai namanya Pak Dodi sendiri atau yang pakai namanya YouLife kan juga banyak. Yang menggunakan nama YouLife untuk disalahartikan lah sepertinya kayak gitu. Nah, kalau umpamanya dulu scamnya dalam bentuk komoditi, kalau umpamanya sekarang berarti udah nggak ada Bu ya untuk maksudnya. Alhamdulillah kalau untuk yang saya ngikut-ngikut yang sekarang yang lagi happening yang kayak model kripto, DLL lah ya, saya nggak perlu menyebutkan ini, enggak. Jadi saya lebih, karena kan dulu udah diisi untuk kamu harus memilih, istilahnya carilah yang halal, berkah dan banyak gitu ya. Kalau boleh tahu mungkin kenapanya ya, kenapa mungkin ada teman-teman di rumah sana kan yang juga apa ya kalau kita sebutnya kejebak kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih kok orang-orang banyak kejebak kayak gitu? Awalnya itu pasti karena terbuai. Awalnya terbuai, iming-iming, untung cepat, kerja yang nggak terlalu effortnya berat, kan gitu. Terus ternyata tuh nggak seindah iming-iming itu. Terus yang kedua, main percaya tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang cukup. Ya udahlah, wes pokoknya suruh sold buy, kita langsung ikut aja tanpa kita tahu apa indikatornya. Terus ini trennya lagi apa? Kita tidak bisa membaca kondisi-kondisi dalam market sendiri. Ya itu bakalan bener-bener loss. Saya kalau cerita itu saya merinding karena itu bener-bener dari hati saya mengalami itu. Serius, itu saya pernah hampir bunuh diri dulu. Oke, karena ya mungkin kita hampir sama, tapi mungkin bedanya orang tua saya sih yang melakukan itu. Bisnis bareng. Bisnis bareng, katanya dapat dividen. Yes. Tapi ternyata hoax kayak gitulah. Jadi yang mungkin ngerasain sama kayak kita jangan sampai ya. Jangan sampai, cukup di kita saja. Kalau kita bisa sharing, memberikan pengetahuan yang lebih baik buat semua yang di luar sana yang belum tahu, ya belajar lah intinya. Intinya belajar ya Bu ya? Belajar lah. Pokoknya kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau sampai nanti menutup usia pun kita tetap harus belajar kan, intinya seperti benar itu. Oke, tadi bilangnya sebagai pebisnis juga. Nah, kita ngomong tradernya mungkin di belakang juga ya. Karena mungkin yang pastinya yang ikut yang akan melihat video ini pasti kebanyakan para trader dan para investor. Tapi ini ada yang menarik dari sisi Bu Nancy, yaitu adalah sebagai seorang pebisnis. Nah, kita tahu bahwasanya pebisnis itu kan waktunya padat. Katanya ya. Pencitraan ya. Katanya waktunya padat. Nah, mungkin bisa cerita bisnisnya apa sih Bu mungkin? Sebenarnya saya punya klinik gigi ada di daerah Pakuan City sana. Selain itu, saya juga sekarang sedang mengembangkan untuk perusahaan digital marketing. Wow. Jadi saya ada kantor juga di daerah Kenjeran. Terus yang lagi saya develop baru dan insya Allah ini juga akan running di 2022. Jadi buat yang ingin buat klinik atau dan sebagainya, itu bisa kita bantu secara manajemen untuk developing bisnisnya as a consultant juga, seperti itu sih. Jadi seperti konsultan di bidang healthcare ya? Iya, di klinik sih. Di klinik? Di kesehatan masih. Kalau boleh tahu, kalau bisnisnya ini udah jalannya dari tahun berapa Bu ya? Udah lama banget. Udah lama, udah hampir 7 tahunan ya. 7 tahunan? 7 tahunan lah. Alhamdulillah. Terus, ini dari seorang pebisnis kemudian kepincut untuk masuk ke dunia saham. Mungkin sebelum masuk ke saham, bisa cerita dulu. Dulu kenal investasi itu udah lama kah? Atau kapan? Atau? Sebenarnya udah lama dari beberapa teman-teman. Cuman karena pas kejadian yang saya loss luar biasa itu, saya udah agak skeptis dengan yang namanya dunia trading ya. Dunia trading, entah itu komoditi, entah itu saham atau apalah gitu. Kemudian ketika saya tadi balik ke cerita, saya berdarah-darah dan ketemu Pak Dodi gitu. Mindset saya dibetulkan supaya tidak terjadi itu lagi.
Dari sana, oh ternyata nggak semengerikan itu loh tentang dunia trading. Asal ada note-nya itu, asal kamu punya ilmu, kamu punya gambaran bagaimana sih masuk ke dalam market dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar itu tadi. Itu kalau boleh tahu kena scam, ya maaf ya, kalau boleh tahu kapan Bu tahunnya? Kurang lebih sekitar 4 tahun ya. 4 tahun, 2016? Enggak dong. 2017 2017 ya. Kemudian kenal saham atau mungkin tertarik ke saham itu? Ya itu pas ketika sama Pak Dodi diberitahu bahwa nggak gitu. Ya cara yang benar untuk di saham itu kamu harus apa dulu gitu. Jadi kan kalau di YouLife ini sama beliau itu diarahkan tentang mindset dulu. Nggak boleh serakah, ya, nggak boleh emosi, nggak boleh trading untuk disambil dengan menggebu-gebu terus emosinya ke bawah terus pengen, itu nggak bisa gitu. Kita harus tenang dan kita harus paham di day before kapan kita harus entry, kapan kita harus ininya juga, kapan harus buy and sell dan sebagainya. Itu benar-benar ini. Dan saya dari situ tertarik. Nah itu juga dulu sempat agak oleng juga kan, tertarik lagi tuh dengan yang cuan-cuan gitu. Selain yang disaranin Pak Dodi, ikut lagi yang lain. Terus akhirnya, wah kayaknya nggak beres nih, saya nggak mau melakukan kesalahan sama. Akhirnya yang lain saya off, saya balik lagi gitu. Ya itulah manusia ya gitu. Ada naik ada turun lah ya. Namanya juga iman. Ya, iman, benar. Oke. Ada nggak cerita menarik ketika mungkin tadi kan Bu Nancy bilangnya mulai dengan belajar saham. Belajar saham untuk ketika mau mengulang lagi investasi atau menghilangkan trauma yang lama. Iya benar. Mulai dengan belajar. Ada hal menarik nggak ketika belajar saham? Ada, banyak banget. Ini kenapa nyantol, nggak kelar-kelar, ya kan? Ini katanya aman. Cuman enaknya kenapa ya, kalau di saham itu selama kamu tidak dijual pada kondisi memang minus, aman. Dan memang kan tidak ada istilahnya uang inap ya. Uang inap itu nggak ada. Kalau dulu di tempat yang lama itu kan kita setiap malam tuh ada uang inapnya dan kita harus menghitung kapan ini angin naik, dia bakal trendingnya itu kapan naiknya. Itu yang kita very stressnya di situ. Sedangkan kalau di saham kan nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Selama kita nggak menjual pada saat kondisi kita rugi, ya kita nggak rugi gitu. Nah disitulah bagaimana kita bisa memilah mana nih market yang memang lagi bagus, mana nih yang kira-kira yang akan kita beli gitu. Itu sih. Kalau nyantol terus belum kejual dan sebagainya, itu kayaknya makanan biasa ya. Makanan gitu. Biasa. Makanan biasa ya. Ya itu segala pekerjaan apapun itu sebenarnya ada risiko. Ada risiko. Cuman dengan kita memiliki pengetahuan, dengan kita belajar, kita bisa meminimalisir risiko itu. Supaya kita nggak terlalu jahat, walaupun nanti istilahnya kesandung, tapi nggak sampai kamu luka, hancur, babak belur lah intinya gitu, masih terarah gitu. Oke, jadi intinya semuanya itu aslinya ada ilmunya lah. Iya. Nah ini apa sih yang paling menyenangkan di dunia investasi saham syariah? Khususnya yang saham syariah ya? Ya saham syariah, saya ikut saham syariah. Cuannya itu, cuannya itu dengan polos. Ya dengan cuannya itu maksudnya ya memang selama kita on the right track ya, itu kita bisa, kita sebenarnya itu bisa dihitung kok gitu. Kita mau kira-kira perolehannya berapa. Kalau memang itu sudah mencapai misalkan persentase itu 20% atau 30% each day per hari atau seperti itu, ya sudah gitu. Ojo kebablasan serakah itu tadi. Saya sudah punya pengalaman serakah itu tadi, sudah cukup gitu. Jangan kebawa nafsu. Kita harus yang namanya planning before-nya itu Pak Dodi selalu ngingetin, kamu harus punya planning. Kamu harus bisa membaca market itu seperti apa. Itu sih Pak Dodi gitu. Kalau menurut Ibu, kalau orang nih mau belajar di saham syariah kayak gitu ya, dipelajari apa? Mungkin yang nomor 1 lah kayak gitu. Kalau dari saya pribadi ya, itu kita harus benar-benar yakin dulu. Yakin dari pilihan yang kita. Kenapa sih kita harus ngambil di saham syariah itu? Kenapa why-nya itu? Terus
bagaimana kalau masalah trading itu kan sebenarnya teknis. Teknis ya. Teknis itu bisa dipelajari semua orang. Every people iso bisa mempelajari lah, iso lah, gampang lah. Yang penting itu bagaimana tentang mindset sama mental di awal. Malah ke mental. Mental sama mindset di awal. Karena ketika mindset dan mental itu belum ketata dengan benar, maka teknis itu nanti akan kebawa nafsu, dan sebagainya. Itu saya sudah mengalami itu. Gitu. Lebih ke mindset dulu. Kita pilih dulu, oke ini aman nih, tenang. Kita ngambil, misalkan untuk di syariah ya. Kita udah jelas nih, sesuai dengan arahan ya. Ininya seperti ini. Udah, beres. Berarti ada saat-saat mungkin bagi orang-orang di luar sana kan namanya trading itu seperti pekerjaan ya, setiap hari. Iya. Berarti ada saat-saat di mana di hari itu ibu nggak trading kayak gitu? Ada. Kalau saya ada. Kalau saya kan ada mungkin tipe orang yang setiap hari mungkin scalping ya, ya scalper atau ini ya. Kalau saya enggak. Jadi nanti saya lihat ya lebih ke momen. Saya lebih momentum. Ini lagi bagus trennya ini. Secara ini kita lihat chartnya lagi oke, misal gitu. Terus ini lagi enggak ini. Nah, kalau pas lagi juga kebentur sama kesibukan enggak yang ini. Cuman kalau memang ada yang tipikal bukan seperti saya, misalnya ingin trading setiap hari, itu bisa kok selama itu tadi kita sudah tahu market mana, market lagi kondisi seperti apa sekarang. Jadi kondisional ya, maksudnya nggak semua orang harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak. Sebenarnya bisa sih. Iya, ini sebelum ngomongin cuan dan lain-lain, pengalaman terburuk di saham syariah kan tadi Ibu bilangnya ya pasti semuanya ada risiko lah ya. Nyangkut paling besar berapa Bu? Nyangkut paling besar enggak sih, masih rata-rata kok. Masih ya? Aman lah insya Allah gitu. Insya Allah, ya, enggak sampai parah. Persen aja Bu, jangan nggak usah uang, persen aja. Enggak lah, paling sekitar 15%-an itu lah. 15% ya? Terus saya ada pengalaman lucu. Waktu itu ini boleh nyebutin apa gitu? Boleh. Waktu itu pernah ngambil di BKSL kalau nggak salah ya. Udah gitu karena waktu itu saya biarin, saya nggak pantau waktu itu kondisinya. Tiba-tiba saya dikirimin email. Ternyata kalau nggak salah BKSL waktu itu sudah peralihan yang waktu dijual ya sahamnya ya gitu ya. Loh, terus ya apa sahamku sih sebenarnya? Aduh. Terus ya apa sih kali? Dari situlah terus saya akhirnya menghubungi ke Pintrako itu sih, ke ini ya, sekuritas waktu itu. Ini kenapa? Saya dapat email itu ternyata kan sudah di apa sih istilahnya? Delisting ya. Itu. Saya mikirnya tapi tetap ini kan, maksudnya ada dana yang kembali kan? Ada, cuman kan itu pengalaman. Cuman kan itu pengalaman yang nggak bisa gitu juga kalau metode saya yang dipakai loh ya. Kamu tetap harus tetap pantau, harus tetap lihat. Karena kan saya kadang momentum 2 hari atau kadang setiap hari saya cuma ngecek doang habis itu. Nah ternyata per second juga bisa berubah. Gitu itu pengalaman ya, berarti ya pengalaman bisa menjadi pelajaran. Pantaulah ya. Mungkin sedikit masukan kepada Bu Nancy dan juga teman-teman yang lain untuk planning yang tidak harian seperti itu ya. Mungkin untuk yang tidak harian, pilih saham-saham jangan yang ya, I see. Kita nggak usah ngomongin namanya jenis sahamnya ya. Yang penting kalau momennya sahamnya udah nggak terkenal atau nggak, Bapak Ibu udah nggak kenal atau mungkin baru tahu kayak gitu, mungkin ya jangan atau dihindari kayak gitu. Betul. Setuju. Ini tadi ngomongin nggak enaknya, sekarang ngomongin enaknya. Kalau cuman paling gede kapan? Waktu itu pernah punya Telkom. Telkom sama kalau nggak salah Adaro waktu itu. Berapa keuntungannya ini yang paling gede itu? Hampir 50 loh, 50%. Lumayan, naiknya lumayan dari cuman berapa jadi lumayan lah gitu. Kita bisa WD ya. 50%. Kalau boleh tahu dalam hari nunggunya? Enggak lama kok, 2 minggu kalau nggak salah waktu itu, lumayan kok waktu itu. Cuman saya jarang update. Saya jarang update di grup kalau yang ini kan memang pas lihat lumayan nih WD gitu.
50% loh. Lumayan itu. Kalau lumayan 2 minggu. Lumayan. Padahal kan targetnya Pak Dodi kan 2% ya. Ya 2% untuk 2%-nya aja. Tapi dari situ semua. Ya itu pengalaman ya. Nggak bisa serta-merta langsung kayak gitu. Juga buat yang baru-baru jangan langsung berharap wow kayak gitu, nggak bisa. Semua harus ada single every stepnya itu Pak. Ada stepnya. Ya. Tadi kan 50% dalam waktu 2 minggu. Nah, ini pastinya nggak semua orang bisa seperti itu, tapi juga banyak orang yang bisa mendapatkan bahkan lebih dari itu. Saya lihat di grup WOW, wow. Wah, gila. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin yang dikatakan ya boleh sedikit bawa ini ya agama ya, yang dikatakan di Quran kan rezeki setiap orang sudah ada. Ya, ada ukurannya. Sudah ada ketentuannya, sudah ada ukurannya lah. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah trading, yang sudah investasi, kok saya nggak segede itu? Sabar. Berarti mungkin memang belum diberi atau mungkin disuruh untuk belajar lagi. Ya, gitu. Setuju saya. Oke. Nah, dari keuntungan Ibu yang hingga 50% lebih, bahkan yang sebelumnya pasti ada lah Bu ya, yang untung-untung hampir sebesar itu juga. Itu apa sih? Atau mungkin bisa sebutkan 3-5 hal agar orang itu sukses di dunia investasi ataupun pasar modal. Satu, pertama dia harus siap dulu, balik lagi ke masalah mindset sama mental. Terus yang kedua, dia harus mau belajar. Don't stop. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, karena dari situ semakin kita sering update, maka income juga ikut update juga dong gitu. Terus yang ketiga, kita harus jeli dalam memilih pasar. Oke. Ya, kita harus jeli memilih pasar. Terus nanti marketnya itu seperti apa, trendingnya itu kita harus juga paham. Jadi itu beberapa hal yang mungkin harus Bapak Ibu ketahui kalau mau cuan lah di pasar modal ya. Kembali lagi ke masalah ini cuan lah ya. Untuk strategi Ibu sendiri untuk trading atau nyari cuan ini lebih ke technical analysis atau fundamental sebenarnya atau campur? Kalau saya sih lihat momentum juga. Kadang ketika memang lagi fundamentalnya lagi berita A, B, C ya didengarkan, dilihat. Cuman kalau secara ini ya technical itu lebih ini juga, pengaruh juga gitu. Karena chart itu nggak bisa dibohongin juga ya, itu data, sesuatu yang by data gitu sih. Lebih ke ini juga campur sih sebenarnya. Lebih ke dua-duanya ya? Lebih dua-duanya. Memang saya jarang terlalu banyak menyimak FA sih, fundamentalnya. Itu jarang. Lebih ini aja. Lebih ke banyak ke chart. Ya. Tapi mungkin untuk FA lebih ke momentum seperti itu. Ya. Oke, ini menarik nih, karena mungkin beberapa teman-teman hanya di chart doang. Oh iya. Kalau itu kan kita mesti kadang cek di entah berita di CNN atau ada di Bloomberg atau di apa. Mungkin kan ada yang versi bahasa Indonesia juga, itu kita bisa lihat apa sih yang lagi berita nih. Lagi takutnya ntar lagi bullish. Itu kan lagi ini. Nah, itu kita harus benar-benar ini juga sih, combine lebih gitu. Oke, nah ini terus habis itu mungkin gini Bu, sebelum lanjut ada sedikit pertanyaan mungkin tentang perusahaan kita, boleh lah ya? Boleh. Mungkin tentang Coach Dodi sendiri atau tentang YouLife, menurut Ibu ini gimana? Coach Dodi itu galak. Saya pernah nangis belajar sama beliau, beneran. Cuman karena galaknya itu sebenarnya bawa berkah sih, dalam artian beliau itu disiplin. Terus kalau memang harus itu supaya menyelamatkanmu dan itu harus strike, ya udah ikut itu gitu sih. Terus yang kedua, step by step, dia emang pengajar ya, jadi cara menyampaikannya lebih enak sih itu. Jadi
Kita tuh waktu saya masuk juga kan masih nol putul, nggak ngerti opo kui trene, opo itu chart apa candlelight style dengan yang sticknya yang macam kebalik lah, yang ini itu tuh kita nggak tahu. Cuman dari sana kita diajarin one by one dan emang harus sabar gitu. Sama Pak Dodi harus diulang. Walaupun kamu udah belajar, ya kalau videonya Pak Dodi yang bolak-balik itu jangan tanya, saya udah berapa kali muter. Waduh. Ya gimana? Ya saya butuh itu. Kadang orang kan ada lupanya, ada keskipnya, ada enggak ininya. Tapi dari situ kita bisa tahu. Oh ya ini berarti yang kemarin yang dimaksud. Kadang omongannya orang itu kan hari ini nggak ngerti. Tapi ketika kita sedang walah ini toh yang dimaksud itu. Oke. Jadi sebenarnya apa ya namanya? Antara halal dan haram itu ya bukan tempat kita ya untuk menjudge seperti itu ya. Ya kadang kan orang juga ilmunya separuh-separuh tapi ngasih taunya udah kayak yang expert. Ya itu yang kadang bisa mempengaruhi yang lain. Karena kan memang dunia digital medsos sekarang kan apa ya, untuk screeningnya itu ya depend on balik ke kita sendiri lagi. Okay. Oh ya, ini tadi belum ngomong ya tentang ini. Menurut Ibu setelah mungkin ya di saat inilah ya, di katanya sih generasi apa? Generasi Z. Terserah, mau Z kayak mau milenial kayak mau apalah, gen A sembarang lah, terserah. Kalau di generasi sekarang atau mungkin di saat inilah peluang untuk trading atau mencari cuan di saham syariah atau di saham lah kalau kita bilangnya, itu besar atau gimana Bu? Itu justru luar biasa. Saya malah ini sedang merubah sedikit mindset untuk anak saya bahwa even kamu sekolah, kalau zaman dulu kan, wes kamu sekolah aja, nggak usah mikirin cari uang, itu urusannya orang tua. Kalau sekarang buat saya loh ya, buat saya pribadi, saya justru ngajak anak-anak gini loh, kalau sebenarnya dari kamu juga bisa belajar, dari sedini mungkin itu kamu bisa kok cari uang gitu, karena dunia digital bahkan seperti trading ini kan hanya butuh kalau kamu udah punya KTP ya itu aja kan. Kalau itu sudah selesai kamu bisa mendaftar, kamu bisa belajar, bahkan kamu bisa sukses sedini mungkin, itu lebih wow daripada yang sudah umur ya. Kalau saya masih muda. Menolak tua. Ya, mungkin umur tua, tapi tetap ilmu masih muda ya. Selalu belajar. Update. Oke. Mungkin ini sebelum penutup bisa dong kasih apa sih keinginan untuk sekarang? Untuk di dunia investasi dan bisnis mungkin. Karena Ibu kan pebisnis. Oh iya. Ya jadi kalau sekarang itu lebih ini ya, lebih jeli. Lebih jeli untuk memilah suatu pekerjaan atau suatu bisnis yang akan kita geluti, dan kalau sudah masuk di sana ya lakukan itu dengan totally. Even itu sebuah investasi, maka investasi itu benar-benar kita harus ya terjun, kita geluti benar-benar dengan effort yang maksimal seperti itu. Soalnya kalau kita udah masuk dan kita setengah-setengah, mendingan buy aja gitu. Buy, udahlah drakor aja lah, atau apalah rebahan. Katanya kan generasi rebahan. Justru generasi rebahan itu nggak sepenuhnya ini loh ya malas. Enggak, justru dengan rebahan aja sebenarnya kamu bisa mencetak uang kok. Gitu. Bisa loh kalian itu. Bisa. Harus tahu caranya. Follow. Di YouLife gampang semuanya, easy. Oke, mungkin di sini kita tutup dulu. Sebelum kita tutup, ada sedikit info buat teman-teman semuanya yang ingin belajar seperti Bu Nancy. Kalau Bu Nancy dulu semuanya bayar Bu ya? Bayar, mahal. Ya kita minta maaf ya walaupun kita di sini ingin mengajar, tapi tetap kita di sini ada beberapa kos yang harus kita bayarkan, jadi tetap harus bayar. Tapi karena di sini semuanya semakin berkembang, kita ada kelas gratis juga. Dan di kelas gratisnya kalau Bapak Ibu bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan surprise. Kalau yang paling tinggi itu surprise-nya
belajar saham syariah pulang bawa mobil. Wah. Nah itu nanti Bu Nancy kalau mau ikut lagi silakan juga nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu jika ingin ikut mungkin bisa ikut dari kelas gratisnya dahulu. Gratis Bapak Ibu bisa join di youlevacademy.com. Nah, nanti Bapak Ibu jika ingin ya insya Allah nanti ditaruh entah itu di bawah atau di mana nanti tulisannya ada lah. Ya. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Nancy yang sudah menemani kita. Dan saya di sini mohon maaf kalau nanti saya ada salah kata ataupun mungkin salah perbuatan atau mungkin yang nggak disukai Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.